Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagi orang-orang yang hidupnya radikal agapenya, marturia diakonianya nggak pakai retorika, ngasih, mengampuni, memberkati nggak pakai alasan, jaga hidupnya dalam kekudusan, ya. Nah, trik tipsnya adalah sangkal diri pikul salib setiap hari. Nanti bisa, ya. Masalahnya banyak sekali kita hidup dalam retorika. Wah, tadi Pak Penatua ada yang telepon saya bilang langsung, Pak Penatua sudah tahu saya toh, saya orang yang tidak suka berretorika. Iya, iya, enggak, ya. Serius ya. Oh iya, Pak Penatua ngerti saya benar ya. Nah, jadi kalau ngomong sama saya, pokoknya jangan pakai retorika. Hmm, kalau Pak Penatua kita ini hopeng sama saya ya, jadi dia ngerti langsung nangkep. Enak kan kalau orang sudah saat itu gitu, kita ngomong dikit langsung ngerti ya. Nah, jadi kalau bicara dengan saya jangan pakai retorika. Nanti lama kita ngomongnya jadi nggak langsung to the point. Jadi jangan yang kita sama-sama tahu lalu kita mempertanyakan kembali. Seringkali kita kalau dengar firman ya, Anda sebetulnya sudah tahu mesti ngapain. Tapi belaga gila, antara gila dengan belaga gila itu beda tipis. Kalau Anda pergi ke Belgia, wah banyak yang namanya Betty itu ya, belaga gila, ya, beda tipis, ya kan? Belgia sama Betty pokoknya. Serius ya, ketika Samuel memulai hidupnya di rumah Tuhan di Silo, hmm, Rema itu datang kepada Samuel. Ini kalau bilang judulnya Samuel dipanggil Tuhan bukan mati maksudnya ya. Ini saya kalau bilang kalau dipanggil Tuhan itu saya bingung ngomongnya ya. Mamiku dipanggil Tuhan kan meninggal dunia namanya. Ini wah saya dipanggil Tuhan usia 15 tahun. Kamu usia mati 15 tahun kok sampai sekarang masih hidup. Dipanggil repot. Kalau kata dipanggil Tuhan itu ada 3 macam. Satu, mati. Ya, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, itu mati. Ya kan? Kedua, dipanggil Tuhan itu artinya saya lagi jalan, tiba-tiba ada yang bilang, ya ampun Tuhanku. Loh, saya jawab, ya anakku. Nah, saya dipanggil Tuhan sama dia. Nah, gitu maksudnya loh. Jadi saya jawabnya kan, iya anakku. Kan begitu kan. Nah, itu dipanggil Tuhan. Nah, saya dipanggil Tuhan sama dia. Gitu loh maksudnya. Yang ketiga, Anda dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi kepunyaannya. Dipanggil menjadi kepunyaannya. Nah, itu yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, Samuel. Bukan dia dipanggil Tuhan atau dia dipanggil Tuhan pulang ke surga. Bukan. Ya, jadi supaya jangan bingung dulu definisi dipanggil Tuhan. Konflik terminologi katanya Pak Jenderal ya. Ini adalah terminologi yang ketiga. Dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, bukan dipanggil mati atau orang manggil-manggil dia, Tuhan, Tuhan. Nah, bukan begitu ya. Hai Tuhan. Nah, bukan begitu ya, bukan. Tetapi ini artinya dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Ketika Samuel dipanggil, ya, dari mana panggilan itu datang? Karena logos yang dia dengar itu menjadi rema. Maka disebutkan tadi ayatnya, dan tidak ada satupun dafar dari Yehova yang dibiarkannya gugur. Ironik ya, kontradiksi dengan Matius 13 tadi. Tidak ada satupun dafar yang gugur. Mengapa? Karena logos kalau sudah jadi rema, amar itu kalau sudah menjadi dafar, itu akan nancep di hidupmu. Masalahnya kita tidak mengizinkan logos itu nancep. Ada
5 case ya di dalam Matius 13. Pertama, penabur dengan benihnya. Benih adalah firman, logos. Logos dari kerajaan, ya, firman dari kerajaan. Jadi logos dari kerajaan apa? Alkitab kita. Kejadian sampai Wahyu. Grafa, teks yang tertulis. Karena kita kebanyakan retorika. Aduh Tuhan, saya lagi kejepit Tuhan, logosnya belum bisa jalan besok saja. Ya kan, logos bilang ampuni, aduh Tuhan nanti yang ini besok saja, belum jadi rema, nggak bisa. Aduh Tuhan saya nggak bisa ini Tuhan, nggak, karena logos dibiarkan tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Oleh kesusahan dunia ini, oleh kekhawatiran, ya dan hilang begitu saja, karena Anda bodoh amat dengan logosnya ini, Anda main-main. Ya kan, hilang logos itu, dicuri. Tapi ada yang logos itu jatuh ke tanah yang subur. Tepat dia kerjakan. Ya. Dan jadilah itu bertumbuh. Logos itu berbuah berkali lipat. Yesus berkata Yohanes 15, orang kalau tinggal di dalam agape dan rema, logos yang jadi rema itu tinggal di dalamnya, dia akan berbuah lebat. Ya. Logos itu harus jadi rema. Yang kedua, lalang dan gandum. Malam-malam ditabur semua benih yang baik untuk kita semua. Tiba-tiba malam-malam, siang-siang ditabur benih yang baik, ya. Tiba-tiba malamnya ditabur yang lain. Benih-benih yang lain. Anda dengar logos setiap pagi di embun pagi. Tiba-tiba ada yang bisikan kamu. Ya DPO, jangan dengar DPO. Ya toh? Iya kan? Dan yang menabur itu sesama hamba Tuhan, sesama pendeta pula. Jangan dengar DPO. Nah, itu kan benih juga kan? Logos juga kan? Saya menaburkan logos, lalu ada orang, itu DPO, itu DPO. Hati-hati lu, itu DPO. Nah, ya kan? Oh, itu pernah kasus besar. Oh iya, kasus saya banyak dulu. Ya, kasus saya banyak. Cuman nggak keangkat aja ya. Mau bunuh orang juga pernah saya, yang ngantemin orang juga sering ya. Kasus saya yang paling banyak itu ngantemin orang, lolos saya nggak bisa lapor, berani lapor sikat ya kan dulu. Lolos, untung lolos ya. Tapi Tuhan kan nggak bisa ditipu. Saya dihajar lagi dengan caranya Tuhan. Nggak bisa. Kasus saya banyak dulu, ya. Tapi Tuhan pakai saya. Saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa orang berdosa ini dipakai sama Tuhan? Kenapa bukan yang orang baik-baik yang dipakai Tuhan? Kenapa Tuhan pakai saya buat kasih makan orang? Kenapa bukan orang baik-baik? Tuhan bilang, karena orang baik-baiknya nggak mau. Yang nggak baik-baik ini yang mau. Ya salah sendiri kan? Lalang, benih-benih lalang itu ditaburkan. Semua logos yang kelihatannya baik, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Nah, nanti tahunya di akhir zaman, di dalam masa-masa penampian, baru ketahuan mana yang menabur benih gandum, mana yang menabur lalang. Tahunya dari buahnya. Dia keluar nggak gandumnya, lalang keluarnya gatel-gatel, ya. Gandum keluarnya bulir-bulir gandum. Pak Pendeta 15 miliar kan sering nantang dari buahnya. Nah sekarang saya tanya, buahmu apa, buah saya apa? Kan pertanyaan begitu kan. Kadang-kadang saya pusing ya, ketika dia nantang-nantang buahnya apa, saya tantang balik lah, buahmu apa? Bingung.
Bingung lah, buahnya dia jam tangan 15 miliar, buahnya saya 4 miliar buat diakonia. Nah, itu dia. Ketika logos kerajaan itu ditabur, maka pembisik-pembisik yang lain datang pada Anda. DPO, DPO, DPO. Ya toh? Dan pembisik ini dia menaburkan benih yang lain. Dan mereka hidup di tengah-tengah kita juga. Ya kan? Nah, lalu teman-teman penatua bilang, kita sikat Pak, kita sikat Pak. Saya bilang jangan. Jangan. Biar nanti yang gandum ikut kepotong, ikut keambil. Kita enggak tahu. Pikir positif, selalu pikir positif, selalu pikir positif. Jangan pernah pikir negatif. Bukan hak kita untuk menghakimi. Nanti kalau Anda yang curang-curang, nanti Tuhan yang urusannya sama Tuhan, bukan sama kita. Saya nggak main-main ya. Setiap pekerjaan Tuhan, Anda urusannya sama Tuhan, bukan saya. Nah, bukan dengan orang. Kalau pekerjaan Tuhan, kalau itu perusahaan, Anda kan berurusan dengan orang. Kalau itu pekerjaan Tuhan, Anda berurusan dengan Tuhan. Berkali-kali orang minta saya ini itu, saya bilang tidak boleh. Pecat Pak, tidak boleh. Bukan urusan kita pecat orang di sini, kecuali kalau kriminal. Kalau kriminal kan daripada dia masuk penjara, mendingan suruh berhenti, ya kan. Kalau kita mah nggak mau penjarain orang ya, kalau bisa jangan. Ya apalagi sesama anak Tuhan, jangan dong. Kenapa dia sampai begitu kan karena butuh duit. Jangan belagu juga, saya juga tahu rasanya nggak punya duit ya. Jadi nggak usah belagu lah, kita sok-sokan udah punya duit, kalian udah punya duit mau penjarain orang, mau berhentiin orang kerja, sembarangan lu. Serius, nggak main-main saya ya. Jangan sok-sokan, gara-gara kita punya duit, ya nggak punya duit, terus kita tindas dia, nggak boleh. Kita ngomong bolak-balik yang keras. Dalam kehidupan kita juga sama. Kenapa Tuhan nggak bunuh kita? Kenapa Tuhan nggak bunuh saya kemarin waktu saya maki-maki Tuhan? Karena saya diperlakukan dengan layak sama Tuhan, maka saya bisa perlakukan Anda dengan layak. Ketika ada orang mengkhianati saya bisa terima. Orang bertanya, kenapa Pak Paul diam saja dikhianati begitu? Saya nggak rugi apa-apa kok. Mau apa coba? Nggak rugi apa-apa kok saya. Saya bilang sama Pak Penatua ini, saya nggak rugi apa-apa Pak Penatua. Apanya yang mau saya unggit-unggit? Makin saya dikhianati, makin saya diberkati. Cuma kan kurang ajar kan. Orang-orang yang beriman kan kurang ajar, tekanan kurang ajar. Tapi bukan urusan saya. Ya, bukan urusan saya untuk menghakimimu. Saya punya berkat kok. Gara-gara kamu mengkhianati saya dikasih berkat banyak kok. Ya kan, udah curi nama dari saya, numpang nama, ngata-ngatain saya DPO, ya kan? Saya kan dikhianati namanya. Tapi kan saya berkatnya melimpah gara-gara itu kan. Takut nggak? Enggak. Untung nggak? Banyak untung saya. Nah, marketing saya kan diurapi oleh Roh Kudus. Ya kan? Nah, Anda kan belum pernah ketemu orang marketing kayak saya. Saya buka rahasia-rahasia marketing semua. Kalau nanti suatu ketika tak ajari trik marketing yang lebih sadis lagi nanti suatu ketika. Sebenarnya Anda yang jualan-jualan Anda bisa belajar ya, lihat drama-drama ini adalah sebuah marketing ya. Serius yang saya lakukan, itu saya lakukan dulu di dunia kerja dan saya selalu sukses. Tidak ada lawan-lawan kompetitor saya yang bisa ngalahin saya dalam hal marketing. Apalagi ini pekerjaan Tuhan, saya dengan urapan dari Roh Kudus sendiri. Ya, Anda lihat, amatin, nonton. Saya bukan sombong, ini lagi ngajari kok sombong, ini kan lagi cerita, ngasih tahu Anda. Jadi kalau ada orang berkhianat, orang libas, jangan. Itu marketing, itu boosternya kamu. Musuh yang paling jujur, orang yang paling jujur adalah musuh-musuhmu. Tahu nggak?
Orang yang paling jujur itu musuh-musuhmu. Saya ajari anak saya. Ya, orang yang paling jujur itu adalah hatersnya kamu, nak. Wah, si Wisely itu ngerti, paham benar itu ilmunya. Sudah lulus itu ikut pelajaran saya. Dia dikhianati sama temennya sendiri, waktu masih SMA dia bikin komsel kan, dikhianati sama temennya sendiri, saya bilang, musuh yang paling jujur itu dia. Apa orang yang paling jujur sama kamu. Kalau papa mama nggak enak ngomongin kamu bego, tapi dia ngomongin kamu bego, berarti kamu memang beneran bego. Makanya belajar yang benar. Kenapa kamu bego? Wah, karena ini, wah dia sambil nangis ya. Wah, dikhianati begini. Wah, udah saya kasih begini, telikung dari belakang, diomongin dari belakang. Tenang, tenang, tenang. Sekarang sisa pada kamu apa? Cuman anak nelayan 5 orang. Oh, bagus itu. Anaknya itu tiap hari bawain nasi kucing, ditraktir nasi kucing tiap malam. Wah, traktir nasi kucing tiap malam, jalan dia niat. Anak nelayan ini heboh, saudaraku. Kalau anaknya orang-orang suki itu disuruh masuk ke kampung-kampung, males, saudara. Apalagi kalau sipit-sipit gitu, putih-putih, bersih-bersih. Kalau anak nelayan, yo berangkat, yuk ke kolong jembatan, ayo berangkat. Orang sipit-sipit ke kolong jembatan dipalakin. Anak-anak nelayan masuk kolong jembatan, temannya dia semua. Angkut semua ke gereja, dia angkut semua ke gereja. Ratusan. Ya, akibat. Jadi luar biasa, saudara. Anak saya sudah lulus itu. Anak saya sudah lulus. Lalang dan gandum. Kita nggak boleh hakimi, itu urusan Tuhan. Karena nanti jangan-jangan orang yang baik kepotong, orang yang nggak baik malah kamu biarin. Nggak boleh diam kan. Jalan terus, gas terus. Rontok sendiri orang kalau nggak tulus. Orang kalau nggak tulus hatinya, ikut rombongan N26, rontok sendiri. Serius, saya nggak main-main. Kita ini kan mainnya keras kan, radikal kan, ekstrim kan. Nah, jadi kalau yang nggak tahan pasti rontok sendiri. Percaya saya, nggak tahan deg-degannya. Nah, ada yang di sini saja deg-degannya kan nggak tahan, tiap hari ditanyain sama kakak adekmu kan, wah tuh bener Liana tiap hari, pasti kan ditanyain. Bu Sarma itu pasti ditanyain. Oh jangan, wow, 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 wow. Pak Enarto juga bolak-balik cerita. Nah, pasti ditanyain. Ya, lu Bang Sanggam itu istrinya dari antipati sampai cinta sama kita. Istrinya sekarang rajin diakonia, kenceng, luar biasa, ngerti sekarang paham. Tapi pertama ya deg-degannya minta ampun, dikira nggak deg-degan ikut rombongan N26. Tapi nggak cuma begitu, nggak cuma kita nggak cerita konteks kita. Kebenaran itu kalau Anda ikuti kebenaran dengan sungguh-sungguh, ya ada harga yang harus dibayar. Tetapi sebenarnya kalau Anda pikir nggak ada risikonya apa-apa. Cuman gara-gara deg-degan Tuhan karena nggak biasa. Kita nggak bisa bikin begini nih. Tiba-tiba kita harus bikin begini. Ya, biasanya ikut rombongan Hofni dan Pinehas kita pakai jam tangan 15 miliar. Sekarang disuruh pakai kaos oblong. Puyeng dah. Kan bingung kan, oh, disuruh diakoni ya kenceng-kencengan, dibilang nggak boleh bayar per bulan ke gereja, nanti ikutan sesat sama pendetanya. Saya ngomong serius ya, saya nggak main-main ya, saya nggak main-main. Itu beneran. Ketiga, biji sesawi dan ragi. Ada firman Tuhan, logos yang menjadi rema, itu akan menjadi iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi. Logos yang jadi rema, kemudian berkembang menjadi besar sekali. Ragi juga begitu. Seemprit ya, adonan segumpal bisa jadi segini. Tapi kempes begitu ditusuk. Pss. Tapi kalau sudah kena ragi begitu, ya udah rusak. Nggak bisa balik lagi. Roti kalau sudah kena ragi ya
Ada time limitnya, nggak bisa lama-lama. Kalaupun sudah dimasak juga ada time limit ya. Kalau nggak kena ragi bisa awet, bisa berhari-hari. Ya roti tak beragi. Roti udah kena ragi, kelar. Sudah 2-3 hari kelar. Jadi sama ya, firman Tuhan yang benar dengan kemunafikan itu sama. Anda nggak tahu orang itu ternyata tidak cinta Tuhan. Dia bawa-bawa firman Tuhan, kelihatannya dia cerita firman Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan retorika. Anda nggak ngerti, nggak nyadarin. Taunya dari mana ketika diselentik kempes rotinya. Wah ini ragi semua, nih kurang ajar nih, kan begitu. Tapi kalau biji sesawi jadi pohon, jelas burung-burung bertengger di sana. Butuh waktu. Ragi Anda cuma nunggu sebentar jadi. Kalau biji sesawi Anda kudu tunggu. Ada proses. Sakit. Proses itu tidak ada yang tidak sakit. Dalam hidup kita ya. Yang keempat, harta terpendam. Ya. Kalau orang-orang yang sudah mendapatkan rema, simpan, cari, kejar lagi. Bahkan dia sanggup lemparkan semuanya nggak kepake. Jangan dipegang dua-duanya. Nggak cukup. Juga jangan dilempar dua-duanya. Kalau yang dilempar dua-duanya itu orang Farisi. Dia terima, dia lepehin semuanya. Yang lama dan yang baru. Tetapi kalau Anda ingin rema itu bertumbuh dan tidak gugur, logos itu bertumbuh jadi rema tidak gugur, Anda harus tegas, jelas. Yang retorika-retorika itu Anda singkirkan dari hidupmu. Supaya rema itu bersih, celing. Pangkas semua yang retorika yang basa-basi dalam hidup itu. Jangan. Karena itu akan menghambat imanmu. Kambing kumpul sama kambing, ayam sama ayam, domba sama domba, kebo sama kebo, serigala sama serigala. Ya, orang yang jahat bertambah jahat, orang fasik bertambah fasik, orang saleh bertambah saleh. Itu sudah nubuatan. Anda tidak usah berretorika, jangan kompromi. Jangan menghakimi orang lain, tapi buat diri sendiri. Anda jangan kompromi dengan basa-basi retorika. Ya, iya, enggak jalan. Jangan beli septic tank, nanti diimporin sama Pak HW, pusing kamu nanti. Ya, diimporin dari Jerman, septic tanknya kejang-kejang nanti kalian. Jangan. Iya, enggak. Jangan kompromi. Ya. Nah, dan saudara, yang paling penting dari semua ya proses ini yang menjadi esensial apa sih dari perumpamaan di Matius 13 ini. Yang paling esensial itu adalah ketika Anda mendapat logos, uji logos itu. Benar enggak? Benar. Lakukan. Karena ketika Anda mendengar logos dan melakukan, logos itu diuji dulu tentunya ya. Saya ngomong ini benar nggak nih firman Tuhan apa enggak nih? Jangan-jangan ngarang lagi. Begitu Anda yakin, ya ini benar. Anda gali itu tanah, taruh itu batu, bangun rumahmu di atas itu. Itulah ketika Anda melakukan dengar logos, sudah yakin, jalankan. Karena saat itulah rema itu nggak akan gugur selama-lamanya. Sampai selama-lamanya rema itu. Nggak akan gugur. Kalau baru logos itu bisa gugur. Anda mengingat banyak sekali logos dalam hidupmu. Saya ngapalin ratusan ayat. Bisa gugur. Ya,
Kalau itu cuman logosnya itu juga harus logos dari kerajaan, bukan perkataannya Mario Teguh Tumbuh Semwadingun sama pernyataan-pernyataannya Jack Ma dan segala macam. Logos itu harus logos dari kerajaan Allah. Yang tertulis bukan logos dari Bapak Gereja. Martin Luther bersabda, wah, Zwingli bersabda, apalagi Zwingli tukang jagal. Nggak usah didengar. Ya, wow, Mother Teresa berkata, oh saya pengagum Mother Teresa, tapi Anda jangan menjadikan itu menjadi rema dalam hidupmu. Biar yang dari kejadian sampai wahyu itulah yang menjadi rema dalam hidupmu. Makanya harus pegang kuat-kuat. Kalau Anda tidak pegang kuat-kuat, selesai sudah. Logos itu rontok semua. Nggak pernah bisa jadi rema. Pertama diuji dulu. Kalau sudah diuji, Anda jangan ragu lagi. Masalahnya Anda kan ragu kan? Kenapa bisa ragu? Ya itu karena ketika ada penabur datang, lalu ada orang yang bisikin. DPO. Kan begitu kan? Kok iya, logosnya benar apa enggak ya? Atau Anda sudah dengar logos, Anda goyah, wah kalau dibilang gini nggak bayar perpuluhan, nanti kamu sesat masuk neraka. Anda bingung, Anda nggak menguji. Oh kalau saya tak uji, kalau saya berani tak uji. Daripada saya nanti nggak dapat apa-apa, mendingan tak uji. Tuhan nggak akan salahkan. Ketika kita gagal, waktu kita nguji pun Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya Tuhan sayang sama saya. Karena ketika saya nguji, saya bukan cari masalah sama Tuhan. Saya gara-gara saya nguji kebablasan. Saya nguji bener ya. Ketika waktu saya jatuh, saya nguji Tuhan beneran ya. Firman Tuhan. Karena saya bingung dengan dogma-dogma dari teologi kemakmuran ini saya bingung. Kenapa nggak ada yang mempan semua nih? Salah di mana saya nih? Wah, saya tak hajar. Ternyata setelah saya tarik, enggak, saya salah. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Perpuluhan, buah sulung, buah bontot, buah si malakama dan sebagainya. Enggak ada, Tuhan ngajarin begitu. Tuhan ajarin kasih makan orang miskin. Dan kalau Anda mau curi uangnya orang miskin, silakan rasakan penghukuman Tuhan. Jangan main-main ya dengan uang orang miskin ini yang dikumpulkan di Damaris. Hati-hati jangan main-main. Ya, nanti rema itu akan tumbuh dalam hidupmu. Dan rema itu akan mengalir keluar, meluncur. Pergi kemana-mana, rema itu. Ke seantero Indonesia yang akan melawat Indonesia. Roh Kudus yang melawat Indonesia kan, rema itu akan melawat Indonesia karena Anda punya rema, berdiakonia, bes. Nggak pakai intrik, nggak pakai politik, nggak pakai retorika. Anda iya, enggak. Nggak usah berintrik sama kita. Ya, wah ini saya kasih masukan dalam sebuah drama ya. Anda menonton drama, saya kasih firman Tuhan, itu berlaku dalam hidup Anda dalam setiap aspek kehidupanmu juga. Haleluya. Makanya logos, uji logos itu. Begitu sudah kamu uji, pegang erat-erat, lakukan. Nanti itu jadi rema. Begitu jadi rema, itu akan melawat Indonesia rema itu. Tentu dirimu sendiri yang dilawat. Jangan takut, sudah banyak kesaksiannya. Ada beberapa, saya baru ngerti kenapa ada orang yang sudah berdiakonia tetapi nggak dilawat Tuhan. Karena dia beretorika, dia punya agenda-agenda yang tidak baik. Saya baru ngerti ya, saya baru ngerti ini tiba-tiba celing, iya makanya. Karena kalau Anda punya hati yang tulus dalam berdiakonia di Damaris ini,
Anda akan mengalami terobosan. Ya, haleluya.